alhamdulillah Allah telah takdirkan untuk bisa hadir semuanya di sini. Kemudian sholat dan salam tak lupa selalu kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kita? Di mana kita? Di Hotel Pranaya. Di Pranaya. Kita aja kayaknya. Aslinya, oh ya, ada yang belum kenal dengan Mas saya? Sudah diukur kepala. Nama saya Unang ya, Unang Mas Gun, asli dari Tasikmalaya. Alhamdulillah datang di Jakarta dapat di Yolanda. Dan sekarang saya berada di Tanur Warrior, Tanur Pemanah Tur, cabang Tangerang Selatan. Ya, di dekat kita, Pak Asep dan saya salah satunya adalah manajer dari Tanur Pemanah Tur, cabang Tangsel. Kurang lebih ada 10 ya, BN-nya. 12 ya. Alhamdulillah nanti tahun depan akan jadi 20. Amin. Kenapa saya berada di Tanur? Alhamdulillah sejak tahun 2015 sebelum lahir Tanur saya juga sudah berkecimpung di pertravelan gitu ya, dan pasang surut dan sempat di sayang Allah juga itu dengan begitu dahsyatnya. Mungkin kisahnya sudah kisahnya tak. Tapi dengan seperti Pak Reza bilang tadi, itu adalah yang campur kita bagaimana kita bisa bangkit. Kita harus mengalami semuanya untuk harus bangkit kembali, dan kita tidak boleh kalah dengan ujian-ujian yang diujikan oleh Allah. Sebelumnya tentang sejarah Mawar gitu ya. Mawar itu berasal dari anak saya, dan alhamdulillah masuk ke dalam yayasan Mawar. Juga saya juga pernah memiliki travel juga namanya juga Mawar, dan sekarang di Tanur punya grup juga namanya Mawar. Alhamdulillah ternyata menurut survei Kementerian Agama, Mawar terbesar di Tangsel. Mana Mawar? Angkat tangan. Di Mawar, ada semangat. 100 lebih. Oke. 100 lebih. Jadi saya akan informasikan bagaimana kiat-kiat atau testimoni pribadi saya aja dulu ya. Mungkin kalau memang tidak cocok nggak usah diteruskan. Tapi kalau merasa bisa atau cocok untuk bapak-bapak atau ibu cara bersihannya silahkan. Yang pertama memang harus niat dan wujudkan yang itu seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Reza. Sebetulnya materi-materi ini adalah materi-materi saya, cuma udah dibully sama Pak Reza. Akhirnya saya juga dapatkan dari beliau dan Pak Asep itu tentang materi-materi kenapa saya bertahan di Tanur gitu ya. Dan Pak Asep luar biasa tidak patah semangat dulu untuk memberikan semangat kepada saya dan istri dan semua tim yang ada di Tangsel. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Asep, utamanya karena saya yang selalu sering ketemu dengan beliau. Nah, seiring dengan perjalanannya, saya memiliki juga memiliki histori target yang sangat luar biasa. Kalau Pak Reza adalah targetnya antara DC dan D, tapi target saya untuk di tim Mawar itu pesawat, keberangkatannya per pesawat, gitu ya. Sebulan misalkan 1 pesawat, sebulan 2 pesawat. Itu target-target yang udah saya targetkan. Nah, lalu bagaimana caranya supaya target itu akan terpenuhi? Ternyata alhamdulillah dalam 1 tahun ya cuma 2 pesawat. Tapi alhamdulillah walaupun tidak targetnya dalam 1 bulan gitu, tetapi target pencapaian dalam 1 musim umroh gitu. Yang sering menghitung data-data jemaah Mawar itu ya, kalau kita bisa lihat di admin kita INA gitu ya, admin Tangsel banyak juga ya. Dan kemudian Pak Budi melaporkan hasil pemberangkatan Mawar udah 1 pesawat yang berangkat. Masa iya sih? Iya benar. Oh gitu. Saya sendiri gak tahu. Ternyata kegiatan
di bawahnya luar biasa. Tim Mawar ini bergerak dengan semangat gitu ya, tanpa saya ketahui gitu. Ternyata memang mungkin dari niat dari Mawar itu sendiri, tim Mawar itu sendiri. Pertama saya menargetkan bahwa untuk supaya tercapainya materi atau edukasinya gitu ya, edukasinya supaya tetap berjalan gitu. Bagaimana caranya nih? Nah, sementara banyak jemaah di luar sana, para pegawai yang waktunya hanya ada di Sabtu dan Minggu. Nah, sementara kantor Sabtu dan Minggu libur, atau Sabtu masih buka, Minggu libur. Maka saya punya inisiatif, saya pengen buka pada waktu Ahad. Alhamdulillah dengan waktu Ahad saya berbuka untuk memberikan materi. Itu ternyata banyak karyawan-karyawan yang menyempatkan diri untuk mencari tentang umroh dan haji ini gitu. Jadi alhamdulillah saya berusaha bagaimana caranya saya untuk bisa memberikan edukasinya kepada tim gitu ya. Maka di sini sangat diperlukan, usahakan ya, salah satu cara bersinar. Kalau penolakan insya Allah sudah banyak. Jadi kita ketika mau menginformasikan tentang edukasi daripada haji dan umroh, mulai dari company profil, kemudian fadilah umroh, kemudian alasan-alasan kenapa belum bisa umroh, dan sistem yang diberikan secara SOP perusahaan itu harus ditulis ya, harus ditulis walaupun hadapan dengan satu jemaah atau dua jemaah, itu ditulis di dalam. Kita harusnya bawa pulpen dan kertasnya HBS gitu, kita tulis dulu satu. Maka si jemaah akan menanyakan apa yang kita tulis. Kalau benar-benar dia tidak paham dengan apa yang kita utarakan, maka dia akan membaca tulisan kita, dan itu menjadi bekal dia ketika setelah kita berpisah gitu. Nah, dia akan berpikir terus akan menanyakan, dan saking biasanya saya memberikan presentasi secara coret-coret, akhirnya saya memberanikan diri untuk presentasi di whiteboard gitu. Nah, ternyata lama-lama bisa gitu. Padahal secara basic saya adalah tukang kayu, lulusan teknik mesin tapi kerja di kayu, jadi tukang kayu. Tapi lama-lama biasa itu bahwa saya bisa melakukan presentasi tentang haji dan umroh. Nah, itu adalah salah satu cara ya untuk memberikan edukasi kepada jamaah gitu. Ya, paham semua? Baik. Di mana kita? Di mana? Siapa kita? Alhamdulillah, udah cukup kali ya, karena semuanya gitu. Jadi, dan yang paling harus diingat nih, kita akan berbeda lane, kita akan berbeda garisnya itu gitu. Tetapi ketika kita mau mensiarkan Baitullah, jangan ragu kepada cross lane ya, gitu. Karena itu pasti ada cross lane gitu. Jangan ragu ketika ada jemaah yang ingin membantu untuk tentang edukasi haji dan umroh, sampaikan. Kita yakin bahwa rezeki bukan di situ, bukan di jamaah itu ya. Yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki dari pintu yang lain. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga berhasilnya. Masih Oktober berapa bis Pak? 3 bis Oktober luar biasa. Iya, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita